Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari daurah kita meraih kemuliaan dan kebahagiaan dengan tauhid. Telah kita sebutkan di pertemuan yang pertama ba'dal maghrib tadi terkait dengan tauhid dan kemuliaannya, dan sedikit kita menerangkan secara singkat tentang makna tauhid itu dan pembagiannya, dan bagaimana kebahagiaan sejati dapat diraih dengan yang namanya tauhid. Karena kebahagiaan, bahkan inti kebahagiaan, tidak lain dan tidak bukan terletak di dalam hati. Kita butuh membahagiakan hati kita, dan hati ini berbahagia manakala bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Manakala dia cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya kecintaan. Manakala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, maupun dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, maka tauhid ini mulia. Tuntutan untuk beramal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, adalah amalan yang sangat mulia dan amalan yang paling mulia. Ya, bahkan yang menentukan diterima tidaknya amal kita adalah dengan tauhid. Kalau kita landasi amalan itu dengan tauhid. Sementara kalau kita tidak landasi dengan tauhid, artinya terjerumus ke dalam kesyirikan, maka amal kita ditolak. Amal kita tidak diterima dan sia-sia. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian berbuat kesyirikan, maka pasti terhapus amal perbuatan kalian, dan kalian termasuk dari orang-orang yang merugi. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ketika Allah menyebut sebagian para nabi dan para rasul, maka Allah mengatakan kalau mereka berbuat syirik, niscaya terhapus apa yang mereka amalkan itu. Amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan itu, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu peserta daurah yang dirahmati oleh Allah, terlalu banyak dalil yang menunjukkan kemuliaan dan kebahagiaan untuk orang-orang yang bertauhid. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam ayat di surat Al-An'am ayat 82. Di surat Al-An'am ayat 82. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka ini adalah orang-orang yang bertauhid.
Janji Allah untuk mereka apa? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan. Orang yang bertauhid ternyata adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Keamanan di dunia, keamanan di alam barzakh, dan keamanan di akhirat nanti. Ini orang-orang yang bertauhid. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dijamin mendapatkan petunjuk. Sehingga tidaklah orang yang lurus tauhidnya, benar akidahnya, kecuali pasti dia berada di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saja. Ya. Makanya orang yang paling memperhatikan tauhid adalah ahlus sunnah wal mereka, kecuali hanya kepada Allah, karena hidup dan mati mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa sehat jasmaninya. Dia punya makanan di hari itu. 3 ini. Salah satunya Nabi sebut, dia aman berada di rumahnya. Maka apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuk dirinya. Dialah orang yang paling bahagia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan keamanan kecuali dengan tauhid. Karena selain tauhid, pasti akan mewariskan ketakutan, kegelisahan, ketidaktenangan, ketidakdamaian di dalam hati. Tapi orang yang bertauhid, hatinya tenang, hatinya damai, terus merasakan keamanan. Dan itu dari warisan tauhid. Di dalam hati, di dalam jiwa, selalu merasakan ketenangan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan dia. Berbeda dengan orang yang menduakan Allah, yang meninggalkan Allah, yang mengatakan Tuhan itu berbilang banyak sesembahannya, ya, tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Diperumpamakan seperti seorang budak, seorang pembantu misalnya. Kalau dia buat banyak tuan yang harus dia layani, dia akan bingung. Ya, dia tidak bisa fokus karena terlalu banyak tuan yang harus dia layani. Berbeda dengan seorang budak, seorang pelayan yang tuannya cuma 1 orang. Dia akan lebih berbahagia karena dia bisa fokus kepada 1 tuannya itu. Inilah perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang hamba sahaya yang memiliki beberapa orang tuan yang ia berserikat di dalam budak tersebut, di dalam budak atau hamba sahaya tersebut. Berbandingkan dengan seorang hamba sahaya yang hanya memiliki 1 tuan saja. Dia hanya bisa fokus dengan 1 tuan saja. Adakah kedua hamba ini sama? Satunya hamba sahaya punya banyak tuan, sehingga dia harus bingung mana yang harus dia layani. Belum lagi tunai yang 1, tuntas yang 1, tuan yang ini mau lagi yang ini. Terkadang tuan yang 1 keinginannya berbeda dengan tuan yang kedua. Terkadang dia harus diperintah dalam waktu yang bersamaan oleh 3 tuan, oleh 4 tuan. Sedangkan budak atau hamba sahaya yang hanya punya 1 tuan, dia akan fokus, ya, kepada 1 tuannya tersebut. Dia akan bahagia dengan itu. Nah, maka kata Allah, adakah kedua hamba saya itu sama? Maka segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini adalah perumpamaan
Bagi orang-orang yang bertauhid, dia akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena yang disembahnya cuma satu. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Tauhid artinya tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinilah letak kebahagiaan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah di antara bukti kebahagiaan, kemuliaan orang-orang yang bertauhid. Kemudian di antara hal yang membahagiakan, ya, bagi orang-orang yang bertauhid, ya, maka seorang yang bertauhid, ya, dia akan diberikan kebahagiaan, yaitu dengan apa? Keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya. Ya. Hal yang tentunya bisa membuat orang itu bahagia adalah tatkala rezekinya cukup. Ya, tatkala rezekinya cukup. Nah, orang yang bertauhid yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanggung rezekinya. Nah, dan Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah itu adalah zat yang maha memberikan rezeki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha kuat untuk memberikan rezeki. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Ya. Jangankan kita manusia, hewan saja, dalam Quran Allah katakan apa? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Kata Allah, betapa banyak binatang-binatang, hewan-hewan ternak, dia tidak bisa menanggung rezekinya. Dia tidak bisa membawa rezekinya. Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Allah memberikan rezeki kepada dia, dan Allah juga yang memberikan rezeki kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu As-Sami Al-Basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kalau hewan saja ditanggung rezekinya oleh Allah, apalagi kita manusia. Ya. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah takut. Ya. Ada orang takut, ya. Akhirnya dia tidak mau menikah. Ya, kenapa? Dia takut nanti mau dikasih makan apa anak orang katanya. Ya. Mau dikasih makan apa anak orang katanya. Jadi kasih makan nasi lah. Ya. Nah, sebagian orang takut, subhanallah. Ya. Kalah dengan hewan. Allah Subhanahu wa ta'ala sering, Rasulullah SAW sering memberikan perumpamaan dengan hewan. Nah, kita ini terkadang kalah dengan sebagian hewan. Kita kalah dengan ayam. Ya. Ayam itu subhanallah, tidak ada kerjaannya, tapi banyak anaknya. Nah, itu ayam. Ya. Nah, kita kalah dengan ayam. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi rezeki kepada kalian, dan kami yang akan memberi rezeki kepada anak kalian. Allah yang jamin. Makanya kata para ulama, orang tua tidak akan pernah mengambil rezeki anaknya, sebagaimana anak tidak akan pernah mengambil rezeki orang tuanya. Karena masing-masingnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki. Maka jangan takut. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka orang yang bertauhid pasti bahagia. Ya. Bahkan sekalipun dia jomblo, ya, dia juga pasti bahagia. Tapi ini bukan artinya mempertahankan kejombloan, ya. Yang penting saya bertauhid, bukan. Ya. Tapi maksudnya ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kalau misalnya dia sudah berusaha tetapi gagal, jangan putus asa. Ya. Orang yang bertauhid itu tidak akan pernah putus asa. Nah, orang yang bertauhid walaupun banyak anaknya tidak pusing dia. Justru orang pusing sama dia. Tetangganya pusing, ini orang banyaknya anaknya. Pusing dibuat orang bagi. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kenapa?
orang bertauhid itu tenang dia, bahagia dia. Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang akan menanggung rezekinya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya dia hanya berusaha mencarinya dengan cara yang halal. Ya, dia berusaha sekuat tenaga untuk hal tersebut. Kita tidak menafikan yang namanya sebab. Tetapi dia menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, yang dihalalkan. Banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan kepadanya. Ya, dari rezeki-rezeki yang haram, namun ia tidak mudah tergoda dengannya. Justru ia tinggalkan dengan keyakinan bahwasanya kalau ini haram tidak akan menjadi daging bagi saya. Kalau ini perkara yang tidak halal, maka tidak akan bisa memberikan keberkahan di dalam hidup saya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Orang kalau sudah tauhidnya kuat, ya. Orang kalau sudah tauhidnya mantap, maka subhanallah dia tidak akan pernah ya merasa risau dengan kehidupannya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula orang yang bertauhid, dia tidak akan pernah hasad dengan rezekinya orang. Ya. Dia tidak akan pernah cemburu atau dengki dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain yang mungkin lebih daripada dirinya. Dia tidak pernah gusar. Kenapa? Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan firman-Nya Allah. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah penolong kami dan hanya kepadanya orang-orang beriman itu bertawakal. Hanya kepadanya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya, maka orang yang bertauhid tidak akan takut rezekinya berkurang. Orang yang bertauhid tidak akan takut rezekinya diambil sama orang atau tertukar dengan orang misalnya. Nabi SAW pernah menyatakan, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, meniupkan ke dalam jiwaku. Apa yang ditiupkan oleh Jibril? Annan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Bahwa seorang jiwa, seorang manusia tidak akan pernah meninggal sampai Allah Subhanahu wa taala penuhi rezekinya. Itu keyakinannya. Artinya apa? Kata para ulama, rezeki dengan ajal itu berbanding lurus. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti rezeki kita mengalir. Kapan kita sudah habis jatah rezeki kita, tidak ada tempat bagi kita hidup di dunia ini. Itu pertanda bahwasanya rezeki kita memang sudah habis. Berarti apa? Yang ada adalah ajal yang akan menghampiri kita. Yakinlah, kalau ajalmu, kalau rezekimu belum habis, ajalmu tak akan datang. Karena dia berbanding lurus. Iya. Makanya kisah yang disebutkan oleh para ulama itu, orang yang jatuh dalam sumur itu. Ya. Jadi ada orang yang dia berada di sumur, kemudian dia menimba air, ya. Setelah itu qadarullah wa masya'a fa'al, dia jatuh ke dalam sumur. Sumurnya dalam. Ya, tidak ada orang yang melihatnya. Dia berusaha keras untuk bisa meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Maka dia pun berusaha segala cara yang dia lakukan, ya, untuk bisa keluar dari sumur itu. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Nah, dia berhasil keluar dari sumur itu. Maka setelah dia keluar, dia pun bersyukur kepada Allah. Ya, setelah itu dia datangi orang-orang. Dia ceritakan bahwasanya tadi hampir aja saya mati. Saya jatuh ke dalam sumur. Nah, tapi Allah selamatkan saya. Ya, maka akhirnya orang-orang pun datang kepada dia, kemudian memberikan segelas susu kepada dia supaya dia minum dulu. Maka dia pun minum, dia habiskan susunya tadi. Terus orang tanya kepada dia, "Bagaimana caranya kau bisa jatuh?" Maka dia pun ceritakan sama orang, dia datang ke sumur itu lagi. Dia ceritakan bahwa tadi saya berada di sini, kemudian kepleset, ya, jatuh ke dalam sumur. Ternyata, ya, ketika dia memperagakan itu, betul-betulan jatuh lagi ke sumur. Dan jatuhnya yang kedua itu, dia meninggal langsung. Dia langsung apa? Meninggal. Apa faedah yang kita dapat di situ? Ini kisah nyata.
Apa faedahnya? Kenapa dia tidak meninggal pada jatuhnya yang pertama? Kenapa? Rezekinya belum habis. Yaitu masih ada segelas susu. Ternyata segelas susu itulah jatah rezekinya yang terakhir. Sehingga kalau sudah habis rezekinya, betul-betul tidak ada tempat baginya di dunia ini. Maka yakin ikhwani fiddin. Ya, sekalipun kita paham, kita tahu bahwa dengan rezeki orang bisa bahagia, tetapi yakinlah bahwasanya rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengusahakannya, mengupayakannya dengan cara-cara yang apa? Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang bertauhid, ya, hatinya akan bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada sebab. Bukan bergantung kepada tempat kerjanya misalnya. Bukan bergantung kepada bosnya. Bukan bergantung kepada keahliannya. Bukan bergantung kepada kecerdasannya. Tetapi hatinya terpaut dan tergantung hanya kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan segala sebab dan dia pula yang mewujudkan segala harapan dan keinginan kita. Iya, makanya orang yang bertauhid, mereka akan menggabungkan antara doa dan usaha untuk bisa bahagia mencari rezeki supaya rezekinya dicukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada dia. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Lagi-lagi Nabi mengibaratkan dengan hewan. Orang kalau bertawakal, kata Nabi, andaikan kalian bertawakal seperti burung bertawakal, niscaya kalian akan dapat rezeki seperti dia mendapat rezeki. Terbang di pagi hari dengan perut yang kosong, sore hari pulang ke sangkarnya dengan perut yang penuh berisi makanan. Padahal tidak ada alat untuk mencari rezeki bagi burung kecuali cuma cakar dan paruhnya. Dan burung itu tidak pernah kita lihat dia bermalas-malasan, ya kan? Tidak ada burung itu dia pergi malas dulu, ya. Nah, tapi burung itu tiap pagi kalau kita lihat, ya dengan semangatnya dia berkicauan, kemudian terbang ke sana kemari mencari rezekinya. Nah, dan hebatnya hari itu dia dapat, hari itu juga habis, ya kan? Tidak pernah kita lihat ada burung terbang kemudian bawa karung, tidak ada kan? Ya. Tapi yang dia ambil itu apa yang memenuhi perutnya saja. Setelah itu dia ambil lagi sedikit di paruhnya untuk dia kasihkan ke anaknya. Coba lihat burung itu. Besoknya cari lagi. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kalau orang kau sudah mengambil perumpamaan seperti ini saja, ya, dia manusia, makhluk yang berakal, ya. Maka kenapa dia tidak bisa bertawakal seperti burung bertawakal? Maka sekali lagi ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, orang yang bertauhid dia tidak akan mudah stres. Ya, kalau rezekinya dia rasa hilang misalnya, ya. Kalau rezekinya dia rasa tidak ada pada dirinya, ya. Misalnya diambil sama orang, maka dia tidak akan cepat putus asa. Ya. Dia menganggap bahwasanya segala musibah, segala ujian dan cobaan itu sebagai penggugur dosanya. Dan itu semuanya akan melahirkan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwanya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi, orang yang bertauhid, ya, kalau dia betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling tenang di dalam hidupnya. Ya. Ada sesuatu menimpa dirinya, maka qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu semua takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis kata Nabi, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada." Ya. Andaikan ada suatu musibah menimpa dirimu, maka jangan kau katakan, "Coba seandainya saya tidak lakukan ini tadi. Coba seandainya saya tidak lakukan dulu itu. Niscaya tidak akan terjadi begini-begini." Ya. Dia tidak berkata begitu. Tapi apa? Walakin qul, tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini perintah Nabi ini. Inilah apa yang Allah takdirkan dan Allah Maha berkehendak terhadap apa yang Dia takdirkan.
Coba para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertauhid akan selalu ridha dengan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala akan satu musibah yang menimpa dirinya. Dia pasrah dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Ya, karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Ya, Nabi pernah menyatakan apa? Dalam hadisnya, "Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan suatu ketetapan bagi orang yang beriman kecuali pasti itu baik bagi dirinya. Walaupun dia memandang sebagai suatu keburukan, tapi pasti ada hikmahnya di balik itu. Ini yang kita yakini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid dia tidak akan pesimis di dalam menghadapi kehidupan dunia. Tapi dia akan selalu optimis, dia akan bangkit, tidak akan pernah dia loyo, putus asa, tidak pernah. Iya, gagal itu biasa. Nah, gagal itu biasa. Dia terus mencobanya, terus bertawakal kepada Allah. Nah, dia tidak akan mudah stres hanya karena jabatannya hilang misalnya, hanya karena pekerjaannya hilang misalnya, hanya karena hartanya hilang misalnya. Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, benar adanya harta, adanya jabatan, adanya rezeki yang melimpah adalah sebab-sebab kebahagiaan. Tapi belum tentu itu bisa mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Belum tentu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena sekali lagi, kebahagiaan itu ada di dalam jiwa. Kebahagiaan itu manakala kita dekat dengan Allah. Kebahagiaan itu manakala kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah letak kebahagiaan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian para hadirin, para jamaah, para peserta daurah yang dirahmati oleh Allah, juga di antara poros kebahagiaan. Bagi orang yang bertauhid, mulia orang yang bertauhid itu manakala mereka menerapkan prinsip keikhlasan. Orang yang bertauhid ya pasti adalah orang yang paling ikhlas. Nah, pasti orang yang paling ikhlas. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia hanya mencari keridhaan Allah. Dia tidak peduli dengan kata orang. Ya, dia tidak peduli dengan komentar orang. Nah, ini orang yang bertauhid. Bahagia dia dengan itu. Tapi kalau orang yang tidak bahagia, orang yang sengsara, nah ini orang yang mengaitkan hidupnya, ya, bahagianya atau sengsaranya dengan komentar orang lain. Ya. Dengan itu dia mengaitkan kebahagiaan atau kesengsaraannya. Orang yang bertauhid tidak begitu. Dia fokusnya hanya kepada Allah. Dia kalau mau cari muka di hadapan Allah. Bukan cari muka di hadapan orang lain. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau dia beramal, yang penting Allah tahu. Tidak penting manusia tahu. Ya, tidak penting manusia tahu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya para salaf itu, banyak di antara mereka beramal, ya, dalam keadaan orang-orang tak tahu dia beramal. Ada sebagian salaf 40 tahun dia puasa dalam keadaan istrinya tidak tahu kalau dia sedang puasa. Kenapa bisa begitu? Dia ya sahur di subuh hari. Istrinya tidak tahu, istrinya lagi tidur. Nah, kemudian di pagi hari dia pergi kerja. Nah, istrinya tidak tahu karena suaminya lagi puasa, dia siapkan bekal. Nah, ini untuk bekal suaminya, dibawa suaminya. Nah, bekalnya ini kalau dia pergi, dia lewat ketemu orang miskin, dia kasih ke orang miskin itu karena dia lagi puasa. Nah, kemudian pas pulang, dia pulangnya pas menjelang maghrib. Kemudian disiapkan makanan. Istrinya menyangka itu makan malam, padahal itu adalah waktunya dia berbuka puasa. Selama 40 tahun begitu. Coba jamaah sekalian. Berbeda dengan sebagian orang pada hari ini. Dia beramal satu RT tahu. Nah, ini ikhwani fidin a'azani Allah wa iyyakum. Orang yang ikhlas itu dia tidak pedulikan apakah orang tahu dia beramal atau tidak tahu. Karena fokusnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang ikhlas. Ya. Karena dia mengharapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Dia mengharapkan ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kesyukuran, bukan dia mengharapkan terima kasih kepada manusia. Makanya dalam Quran, orang yang ikhlas itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura.
Sesungguhnya kami memberi makan hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari mereka. Kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan agar kalian membalas apa yang kami lakukan. Wala syukura, jangankan balasan, terima kasih pun tidak. Jadi jangan sampai mengharapkan apa? Ya dari apa yang sudah kita kerjakan, dari apa yang sudah kita beri, balasan dari orang lain atau terima kasih dari orang lain, tidak. Ini orang yang ikhlas, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak bahagia manakala dia tidak ikhlas. Ya, manakala dia tidak ikhlas. Karena dia ini selalu kalau dia belum beramal, sebelum dia beramal, dia gelisah dulu. Dia lihat dulu apa ada yang memuji atau tidak ini. Ya. Kalau dia mau buat sesuatu, dia lihat dulu komentar-komentar orang. Ya. Kalau komentar orang baik, maka dia lanjutkan amal baiknya. Tapi kalau tidak ada yang komentar, ya, tidak ada yang atau komentarnya jelek, maka dia putus. Nah, ini sebagian orang begini. Nanti dia mau beramal teruskan, ya, lihat ya, like-nya orang. Ya. Kalau dislike, atau kalau misalnya like-nya tidak sesuai target, tidak mau dia. Ini beramal bukan karena Allah, ya, tapi beramal karena ingin mencari, ya, pujian orang lain, ya, melihat komentar orang lain. Itu pun sesuai dengan targetnya. Kalau memenuhi targetnya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan yang terakhir, bahwa orang yang bertauhid, ya, orang yang bertauhid itu adalah orang yang akan senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Itu orang yang bertauhid. Hidupnya berkah, dan keberkahan itu adalah tanda kebahagiaan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk bumi beriman dan bertakwa. Ini tauhid. Andaikan mereka bertauhid, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Lihat, diberkahi orang yang bertauhid itu. Kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Dan berkah itu artinya apa? Ya, subutul khair wa ziyadatuh. Tetapnya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan itu. Orang yang bertauhid itu, ya, segala yang dia miliki dari perkara dunia berkah, rezekinya berkah, usahanya berkah. Jadi walaupun sedikit yang dia dapat misalnya dalam pandangan manusia, namun berkah. Maka itu yang lebih nikmat dirasa ketimbang, ya, dia dapat rezeki yang banyak namun tidak berkah. Dia tidak akan merasa nikmat dengan rezeki yang tidak halal itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat nikmat dan pemberian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka baik sedikit ataupun banyak, ya, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apakah kita ridho dengannya atau tidak. Nah, makanya yang menentukan keberkahan manakala, ya, yang menentukan kebahagiaan manakala Allah berikan keberkahan dalam setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadis Rasulullah pernah menyatakan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima a'tahu." Sesungguhnya Allah menguji hambanya dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Faman radiya bima qasamallahu lahu barakallahu lahu fi. Maka barang siapa yang dia ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan berkahi dia pada rezekinya tersebut. Wa wassa'ahu, dan Allah akan lapangkan rezekinya. Wa man lam yardha, tapi barang siapa yang tidak ridha dengan pemberian Allah, lam yubarik lahu, Allah tidak berkahi rezekinya. Wa lam yazidhu, dan Allah tidak tambah rezekinya. Ala ma kutibalah, atas apa yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka ini ikhwani fiddin menuntut kita untuk bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya. Ini juga merupakan sifatnya orang-orang yang bertauhid, yang akan mengantarkan ia kepada kebahagiaan. Karena jamaah sekalian, jangan tertipu. Kekayaan bukan dihitung dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan
kecukupan di dalam hati. Itulah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Kekayaan sekali lagi tidaklah diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan di dalam jiwa. Irda bima qassamallah tahun aghnan nas. Jadilah kamu ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini kebahagiaan di dunia akan dirasakan oleh orang-orang yang bertauhid, apalagi di akhirat nanti. Ya, tentu kebahagiaannya jauh lebih besar lagi. Ya, kebahagiaan yang akan meliputi dia dari segala sisi kehidupannya. Ya, dia akan terus mendapatkan kebahagiaan itu sepanjang masa. Dia akan terus merasakan kebahagiaan itu sepanjang hari dan setiap saat. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia manakala kita bisa menginjakkan kaki kita ke dalam surga. Disitulah kebahagiaan. Yang tidak akan ada lagi yang namanya kesedihan dan kesengsaraan. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan kita baru bisa beristirahat?" Kata Imam Ahmad, "Sampai kita bisa menginjakkan kaki kita ke dalam surga." Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya surga, maka segala kesengsaraan di dunia menjadi lupa. Ya, itu hadis yang sering kami sebutkan itu. Ya, seseorang yang, ya, dua orang ini, yang satunya orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini paling nikmat hidupnya, tapi dia calon penghuni neraka, dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Allah tanya sama dia, wahai hambaku, apakah pernah kau merasakan kebahagiaan dalam hidupmu? Dia bilang, la wallahi ya Rabb, tidak, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan, wahai Tuhanku. Baru dicelupkan satu kali ke neraka. Padahal dia orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, paling kaya, paling ya segala-galanya ketika di dunia. Nah, sebaliknya ada orang yang paling sengsara, paling miskin, paling melarat hidupnya di dunia. Di akhirat ternyata dia calon penghuni surga, dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan. Setelah itu Allah tanya kepada dia, hal ra'aita bu'san qat wa hal marra bika min syiddatin qat? Pernahkah kau merasakan kesulitan, kesengsaraan, kesulitan dalam hidup? Dia bilang apa? Wallahi la ya Rabb, demi Allah aku tidak pernah merasakan kesulitan hidup, wahai Tuhanku. Ini padahal orang paling melarat hidupnya ketika di dunia. Kenapa? Dia bisa merasakan, menjadi lupa kesengsaraannya ketika di dunia, karena sudah merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Nah, tauhid akan memasukkan kita ke dalam surga. Terlalu banyak dalil-dalilnya. Ya, bahkan orang kalau menutup hidupnya dengan kalimat tauhid, dijamin masuk surga. Kata Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka pasti surga. Dan tidak samar bagi kita kan? Hadis bitokoh, hadis kartu kecil. Dia punya dosa 99 lembar gulungan catatan, yang satu saja sejauh mata memandang. Amalnya apa? Cuman la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tertulis dalam bitokoh. Cuman kalimat tauhid sudah cukup membuat dia masuk ke dalam surga. Ya, kata para ulama, ini bukan artinya kalau sudah berla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah langsung tauhid, langsung masuk surga, bukan. Tapi dia yang betul-betul mengucapkannya dan tahu betul apa konsekuensi dari kalimat itu dengan amalan. Ya, percuma kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tetapi masih berdoa kepada selain Allah, masih menyembelih untuk selain Allah, masih bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, masih minta-minta di kuburan, percuma. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan orang yang bertauhid meskipun dengan amalan yang orang tidak menganggapnya, tapi sudah cukup memasukkan ia ke dalam surga. Ingat hadis tentang lalat? Ya kan? Dakhalal jannata rajulun fi dubab wa dakhalan nara rajulun fi dubab. Ada orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat.
Kenapa bisa begitu? Jadi ada kampung, ya, 2 orang lewat ini. Kampung itu penyembah berhala. Dia tidak bolehkan orang lewat di kampungnya kecuali harus memberikan persembahan kepada berhalanya. 2 orang ini lewat. Satunya tidak mengenal tauhid. Maka dia disuruh mempersembahkan sesuatu. Dia bilang, aku tidak punya harta. Dia bilang apa? Qarrib walau dubaban. Kau persembahkan kepada berhala kami sesuatu walaupun seekor lalat. Betul-betul dia tangkap lalat. Kemudian dia sembelih, dia persembahkan kepada berhalanya kampung itu. Maka orang-orang pun membiarkan dia lewat, kata Nabi, fadakhalan nar, dia pun masuk neraka. Orang kedua lewat, ini orang mengenal tauhid, disuruh melakukan penyembahan kepada berhalanya. Kata dia apa? Aku tidak akan mau melakukan penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Fadaraba unuqah, orang-orang pun memenggal lehernya, fadakhalal jannah, dia pun masuk surga gara-gara seekor lalat. Dia disuruh, kau lakukan aja takarrub, lakukan penyembelihan. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar, walaupun lalat. Dia tidak mau juga, walaupun lalat. Karena masalahnya bukan kecil dan tidaknya, kecil besarnya apa yang dipersembahkan. Bukan hina dan mulianya apa yang dipersembahkan. Tapi apa yang kau lakukan itu adalah kesyirikan. Dan syirik itu menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Sedangkan tauhid itu adalah sebab terbesar orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian jelas menunjukkan kepada kita dalil-dalil yang sangat banyak bahwa orang yang bertauhid adalah orang yang paling berbahagia. Ya, maka meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan tidak akan bisa kita gapai, tidak akan bisa kita capai kecuali dengan tauhidullah, kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelajari tauhid, ikhwani fiddin. Ya, pelajari tauhid, jangan pernah bosan-bosan untuk belajar tauhid, menguatkan akidah kita. Jangan pernah bosan-bosan. Ya, di antara pelajaran yang wajib kita pelajari, bahkan melebihi kewajiban kita mempelajari fikih di dalam ibadah, adalah pelajaran tauhid. Kenapa? Karena syahadat dulu sebelum salat. Ya, salat kita tidak akan benar kalau tauhid kita tidak benar. Ya, puasa kita, zakat kita, hajinya kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tauhid kita bermasalah. Ini tauhid yang menentukan ini. Tauhid itu landasan, tauhid itu pondasi. Harus kita kuatkan. Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, beruntunglah ahlu sunnati wal jamaah ketika mereka perhatian kepada tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah kepada tauhid. Prioritas dakwah mereka yang paling utama dan yang pertama adalah dakwah kepada tauhid. Karena kebahagiaan ada pada tauhid. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini pembahasan kita di dalam daurah kali ini, daurah kita tentang akidah yang ke-6. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin memahami tauhid dengan benar, dan semoga dengan ini kita semakin bisa menghargai nilai tauhid yang sangat besar, harganya yang sangat besar dan sangat tinggi kedudukannya. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan tauhid, menganugerahkan ke dalam hati kita hati orang-orang yang bertauhid, dan mewariskan ke dalam jiwa kita orang-orang yang ya hatinya dipenuhi dengan keikhlasan, ya, dan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keberkahan, keutamaan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita diwafatkan di atas tauhid, diwafatkan di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kita hidup dengan la ilaha illallah, kita pun mati dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segala sebab yang menjadi terselenggara kegiatan yang baik ini. Semoga Allah membalas pahala kita semuanya, dan semoga kita yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keutamaan, dicatat pahalanya sebagai orang-orang yang menginginkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.